Terima kasih kepada Ketua DKM Bapak Ustadz Yadi, sambutannya begitu singkat dan padat ya. Mudah-mudahan kita bisa paham dan mengerti apa yang telah beliau sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita ke acara inti, di mana kita akan mendengarkan tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Ihsan Said SPD. Beliau adalah Rais Suriah MWC NU Cikarang Barat. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ittasofa bil kamala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ujida bil mu'jizat, wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanati wa jatanibul munkarat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadrat al-fadil ulama al-a'izza wa masyayikhina al-kiram, wa bil khusus al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Hai. Beliau itu pengurus cabang NU Kabupaten Bekasi. Atasan saya, kalau saya cuma Kecamatan Cikarang Barat, kalau beliau udah tingkat kabupaten. Makanya beliau didahulukan. Mohon maaf Ketua MUI, bukannya saya nggak sopan. Kalau masih ada atasan mah harus atasan dulu daripada ntar saya kena SP. Alhamdulillah masih istiqomah menerima amanah sebagai sekcam. Mudah-mudahan beliau bosan biar cepat-cepat jadi sekda. Amin. Udah bosan belum aja? Akhinal kiram, sahabat saya Al-Karim Intil Karim Ustaz Salahuddin bin Kiai Haji Muslih, tetangga, sama-sama orang Gardu Sawah, Kalijaya. Biasa keluyuran ngayap kemana-mana, ketemunya di Masjid Al-Quds. Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Yandi, luar biasa, sambutannya singkat sesingkat namanya. Mana orangnya? Belakang. Mudah-mudahan semuanya beserta staf DKM semuanya sehat walafiat, istiqomah menerima amanah besar ini sehingga menjadikan Masjid Al-Quds sebagai masjid yang barokna haulahu, yang bisa menebar keberkahan kepada sekelilingnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama, saya udah dipanjer, jangan malam-malam, mentoknya sampai jam 9 kurang 5 menit, jam 10 kurang 5 menit. Jadi biar nasi kebulinya nggak keburu dingin. Makanya tadi saya lihat ke sono kagak ada jam, biar nggak kelewatan saya siapin HP, takutnya nanti kebablasan nasi kebulinya dingin nggak ada yang makan. Bukannya apa-apa Bu, saya kesini pakai banser.
Tahu banser? Banser itu kagak digaji, cuman kalau kagak dikasih makan galak. Daripada saya pulang ditinggal, mendingan saya cepetin jam 10 kurang 5 menit kudu kelar. Udah tenang, santai, kenyang. Pertama, momentum Maulid adalah momentum untuk mengevaluasi diri kita sejauh mana kita mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di dunia ini cuman satu-satunya makhluk, cuman satu-satunya manusia yang begitu dicintai tanpa dikenal, tanpa diketahui terlebih dulu. Biasanya kalau orang cinta itu awalnya karena kenal, tak kenal maka tak. Nabi Muhammad ini spesial. Orang belum kenal udah cinta. Orang Indonesia ini jauh dari Mekah, jauh dari makamnya baginda Nabi di Madinah, tapi cintanya kepada baginda Nabi mengalahkan seluruh penduduk Saudi. Orang Saudi nggak ada yang maulid. Orang Saudi nggak ada yang maulid. Walaupun jaraknya ke makam baginda Nabi dekat, tapi nggak ada yang maulid. Tidak ada orang Saudi yang merayakan kelahiran baginda Nabi. Cuman orang Indonesia dan seluruh belahan dunia yang lain yang merayakan kelahiran baginda Nabi. Ditanya kenapa kok kelahiran Nabi dirayakan? Karena saya cinta kepada baginda Nabi. Saya tanya, emang kenal sama baginda Nabi? Kagak. Zaman sekarang ini, mohon maaf, saya mau ini dulu, mau mengingatkan kalau dalam bahasa Arab itu ada kenal, ada tahu. Kalau kenal itu arafah bahasa Arabnya. Makanya kalau ada orang mau nikah itu ada istilahnya ta'aruf. Istilahnya apa? Ta'aruf. Biar saling kenal. Ada lagi alimah. Alimah itu tahu. Bedanya alimah sama arafah itu satu. Kalau arafah ada interaksi. Kalau alimah nggak ada interaksi. Ini ngomong bahasa Arab dulu biar tahu. Makanya istilah orang yang kenal dengan Allah disebut ma'rifatullah, bukan maklumatullah, bukan. Ma'rifatullah ini penting karena hari ini banyak orang yang merasa kenal Nabi. Saya tanya, kenal Nabi? Kenal. Saya tahu nama bapaknya, saya tahu nama anaknya, saya tahu nama istrinya, saya tahu semua perjalanan hidupnya. Saya ngaji sirah di mana-mana, khatam. Saya tanya, udah pernah berinteraksi sama Nabi? Belum. Itu belum kenal. Kalau baru tahu nama bapaknya, kalau baru tahu nama keluarganya, baru tahu perjalanan hidupnya, itu namanya tahu, belum kenal. Kalau kenal itu ada interaksi. Nah, Maulid ini adalah momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kita kenal dengan Nabi. Karena saya pakai bahasa kenal, maka yang harus kita periksa, yang harus kita evaluasi adalah interaksi kita kepada baginda Nabi. Mohon maaf, banyak orang
yang hafal silsilah Nabi, hafal nama keluarganya Nabi, hafal sejarah perjalanan hidup Nabi, tapi sayang nggak pernah berinteraksi dengan Nabi. Dia tahu Nabi itu maha penyayang, dia tahu Nabi itu maha baik. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia tahu semuanya. Dari mana taunya? Dari sejarah. Saya tanya, udah pernah ngerasain? Belum. Makanya urusan interaksi ini NU ahlinya. Nah ini makanya cocok undang saya ini. NU itu satu-satunya organisasi yang paling banyak berinteraksi dengan Nabi. Jadi interaksi itu gini Bu, saya kasih gambaran. Saya ya baru tahu Kiai Abdul Haid jadi sekcam, baru tahu beliau jadi PC itu sebatas tahu. Tapi kalau saya udah pernah main ke rumahnya, tahu sifatnya, itu baru naik jadi kenal. Udah tahu paham bedanya tahu sama kenal ya? Jadi harus ada interaksi. Kalau kita meyakini Nabi itu penyayang, bagaimana kita merasakan kasih sayang Nabi? Pernah merasakan kasih sayang Nabi? Pernah nggak? Nah, mau tahu caranya merasakan kasih sayang Nabi? Jadi interaksi dengan Nabi itu banyak. Yang pertama lewat tawasul. Orang NU itu setiap acara apapun, mau rapat, mau acara halal, mau acara apapun, itu pasti membuka acaranya dengan tawasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Itu namanya interaksi, membangun alaqatur ruhaniyah, ikatan batin antara kita kepada Nabi. Karena buat kami warga NU Ahlussunnah wal Jamaah meyakini baginda Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kita. Nabi itu dekat dengan kita. Tahu dari mana? Tahu dari bacaan sholat. Kita kan kalau lagi sholat tahiyat akhir bacanya gimana? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, ini ngaji bahasa Arab dulu ya, biar paham. Assalamu alaika itu artinya selamat, salam hormat kepadamu. Kalau kita sebutmu itu berarti orangnya dekat apa jauh, Bu? Dekat apa jauh? Kalau dekat, pernah nggak kita merasakan kehadiran Nabi? Pernah nggak? Kalau Nabi sudah bilang dekat tapi kita nggak merasakan, berarti interaksi kita kepada Nabi itu kurang. Nah makanya momentum Maulid adalah momentum bagaimana kita membangun interaksi dengan Nabi. Jadi Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bukti bahwa Nabi ada dekat dengan kita, nggak jauh-jauh. Cuman sayang kita nggak merasakan. Kenapa nggak merasakan? Karena interaksinya kurang. Orang yang interaksinya intens, sering, kuat, itu baru kecium baunya aja udah tahu udah dekat nih orangnya. Iya, karena udah tahu baunya, udah tahu gayanya. Kalau interaksinya sudah intens, sudah kuat. Tapi kalau orang yang jarang interaksi, udah depan mata aja kagak kenal, udah duduk sebelahan aja kagak tahu. Kenapa? Kurang berinteraksi. Kalau saya gak pernah ketemu sama Pak Sekcam, mungkin kalau saya suatu acara duduk sebelahan juga nggak tahu kalau beliau Pak Sekcam. Kenapa bisa tahu? Karena pernah berinteraksi.
Nah, itu pentingnya. Nah, interaksi inilah yang harus kita bangun. Mari kita bangun interaksi kepada baginda Nabi. Zaman sekarang tantangannya lebih berat. 19.000 warga Indonesia kena PHK. Berarti kan penganggurannya nambah. Karena penganggurannya nambah, otomatis roda ekonominya tersendat. Karena roda ekonominya tersendat, otomatis permasalahan hidup bertambah banyak. Karena semuanya itu kompleks, maka satu-satunya cara agar keluar dari itu, kita harus membangun interaksi dengan Nabi. Caranya gimana? Pertama, kalau masih bisa tawasul. Pak Ustadz, saya mah boro-boro tawasul, Iqro 3 aja kagak hatam. Susah buat tawasul, ribet bacanya, ilah hadrat segala macem. Yang gampang-gampang aja ada nggak? Ada. Baca sholawat Jibril. Tahu sholawat Jibril? Sholawat Jibril tahu? Nah, sholawat Jibril dibaca 1 hari 1000 kali. 1000 kali. Orang yang kagak pernah sholawat Jibril nyangkanya lama. Kalau orang udah biasa 1000 kali sholawat Jibril cuma 15 menit Bapak. 15 menit Bu. Nonton timnas babak pertama kelar, mulai sholawat Jibril, istirahat kelar, babak kedua sholawat Jibrilnya kelar. 1000 kali itu cuma 15 menit. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. 1000 kali. Apalagi zaman sekarang udah enak, ada tasbih digital. Dulu zaman orang tua kita dulu pakai tasbih. Tahu tasbih? Udah bacanya sambil ngantuk. Begitu tasbihnya lagi diputer ngantuk jatuh. Nah, sampai mana tadi ya? Dicari lagi hitungannya bingung. Sekarang mah enak, biarpun ngantuk angkanya nggak bakal ngaco karena ada tasbih digital. Itu memudahkan kita. Nah, sholawat Jibril itu salah satu yang paling gampang. Mau yang paling bagus? Mau yang paling bagus? Tahu sholawat burdah? Sholawat burdah tahu? 3 bait dari sholawat burdah ini lebih ampuh untuk menghasilkan semua kemudahan hidup. Yang punya masalah, yang punya hajat akan lebih mudah diselesaikan, akan lebih mudah ditunaikan hajatnya pakai sholawat burdah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim. Waghfir lana
baca 3 kali, Maulaya Sol 3 kali, Huwal Habib 3 kali, Ya Rabbi bil Mustafa 3 kali. Kapan bacanya? Ba'da subuh sama ba'da maghrib. Orang yang bacanya rutin istiqomah 40 hari nggak putus, maka mulai hari ke-41 dan seterusnya insya Allah tidak gampang kena masalah. Kalaupun dapat masalah, gampang dapat solusinya. Mau percaya syukur, nggak percaya ya udah terserah. Ini namanya sholawat burda. Nah, itu cara kita berinteraksi dengan Nabi. Jadi kita akan tahu bahwa Nabi itu baik, kita akan tahu bahwa Nabi itu penyayang, kita akan tahu bahwa Nabi itu perhatian dengan kita kalau kita mampu menjalin interaksi yang baik dengan baginda Nabi. Kita ini kan jarang belajar sejarah. Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang doanya paling cepat diijabah. Dulu Nabi Ibrahim itu doa pengen punya keturunan yang jadi nabi dan rasul 3 berturut-turut, nggak diijabah. Nabi Ibrahim itu baru punya anak usia udah 80 tahunan. Jadi doa dari bujang, dari mulai ABG umur 18-20 baru diijabah umur 80 tahun. Ada orang Taman Asker, jamaah Masjid Al-Quds, doa baru sebulan kagak diijabah oleh Allah, langsung baper, udah kagak mau lagi angkat tangannya berdoa kepada Allah. Doanya kemarin aja belum diijabah, ngapain gua doa lagi? Maka biar cepat diijabah, doanya pakai baginda Nabi. Itu taktiknya, makanya pentingnya membangun interaksi untuk melancarkan doa-doa kita. Makanya di antara etika berdoa biar cepat diijabah, yang pertama diawali dengan hamdalah, yang kedua dilanjutkan dengan sholawat. Kalau sholawatnya cuma pas doa, itu kurang halus, kurang licin. Kalau pakai kurang cepet. Biar cepet, biar halus, biar licin, gimana caranya? Kita banyakin sholawat terlebih dulu. Yang tadi baca sholawat Jibril 1000 kali, silakan dibaca sholawat Jibrilnya dulu. Yang tadi bisa sholawat burda, silakan dibaca sholawat burdanya dulu. Kalau udah kelar sholawat, baru angkat tangannya doa. Kalau sudah begitu, insya Allah cepat diijabahnya. Kalau ibu bisa ngerasain, nanti ibu akan ngerasain, oh ternyata Nabi itu baik ya. Kok bisa doa saya yang udah bertahun-tahun gak diijabah, begitu saya baca sholawat, diijabahnya cepat. Berarti Nabi baik. Nabi itu sayang. Tahu dari mana kalau Nabi sayang? Buktinya ketika saya ada masalah, saya doa lewat baginda Nabi, masalah saya langsung kelar, langsung ketemu solusinya. Itu bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Nabi, bagaimana kita merasakan kasih sayang Nabi kalau nggak pernah berinteraksi dengan Nabi. Nih, saya punya cerita. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada hadis yang menceritakan tentang sahabat Makhromah. Ada yang pernah dengar nama ini? Sahabat Nabi namanya Makhromah. Ada yang pernah dengar? Nggak pernah dengar? Makanya saya ceritain. Masih lama nggak? Masih kuat kan?
Nggak, takutnya kalau pingsan kagak ada yang ada gitu. Mahromah namanya asing, nggak ada yang kenal. Kalau sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf semuanya kenal. Ini Mahromah bin Naufal, baru masuk Islam setelah Fathul Mekah. Peristiwa ini diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Yang punya kitab Sahih Bukhari silakan dicek. Jadi Mahromah ini masuk Islam ketika Fathul Mekah. Kita tahu yang ngajinya Juz Amma juga pasti tahu ketika Fathul Mekah itu yadkhuluna fi dinillahi. Banyak penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Nah, salah satu yang masuk Islam ketika itu adalah Mahromah bin Naufal. Kalau orang masuk Islamnya cuma 5, yang masuk Islam cuma 10 orang, itu gampang ngenalin mukanya, gampang ngenalin namanya. Tapi kalau yang masuk Islamnya berbondong-bondong, puluhan, ratusan, bahkan ribuan penduduk Mekah yang masuk Islam, gimana cara kita ngenalin wajahnya? Gimana cara kita ngenalin namanya? Orang Taman Aster jangankan yang jauh, tetangga sebelah rumah aja kadang nggak kenal. Kenal? Kadang. Berarti kagak di Taman Aster tinggalnya di Kalijaya. Iya. Kalau di Kalijaya tetangga depan rumah aja kagak kenal. Punya tetangga RT, giliran ada pembagian bansos kagak kenal. Kelewat. Nah, sahabat Mahromah bin Naufal ini suatu ketika punya masalah. Pakaiannya habis, udah tinggal sedikit. Mau beli baju baru kagak punya duit, mau nyari baju bekas kagak ada. Akhirnya nggak lama dengar pengumuman dari masjid, Nabi akan bagi-bagi pakaian setelah sholat zuhur. Jadi ini yang belum tahu ya, Nabi itu punya kebiasaan kalau dapat bingkisan, dapat hadiah dari tamu. Nabi itu kan sering nerima tamu. Tamunya Nabi itu nggak cuma orang miskin, nggak cuma orang pejabat, raja datang bertamu kepada Nabi ngasih bingkisan. Nah, kebiasaannya Nabi kalau sudah dapat bingkisan dari tamu, begitu tamunya pulang, bingkisannya digelar depan masjid. Makanya Nabi itu nggak pernah ada pikiran kasus gratifikasi. Nggak tahu kalau Pak Sekcam dapat bingkisan gimana Pak Sekcam? Kali kalau Pak Sekcam dapat bingkisan langsung ngumumin Masjid Al-Hidayah, seluruh warga Telaga Asih yang butuh sembako silakan datang ke kecamatan. Ada kiriman sembako dari Pak Gubernur. Nah, Nabi itu kalau dapat bingkisan dari tamu, dari orang-orang, dari pejabat yang bertamu kepada beliau, itu suka bagi-bagi, langsung dibagiin. Nah, ketika dengar yang dibagikan itu adalah pakaian, Mahromah langsung ngajak anaknya, Miswar namanya, nama anaknya Miswar. Nah, Nabi baru dapat baju dari tamu, sekarang beliau lagi bagi bajunya di masjid. Ayo kita ke sono. Ternyata baru sampai depan gerbang udah bejibun, udah rame, udah ngantri. Nggak jauh beda sama orang Telaga Asih kalau pembagian sembako. Pembagian sembako bulan puasa. Nenek-nenek pada minum es, makan gorengan. Ya Allah. Nah, akhirnya kata Miswar, Pak udah bakal dapet
kita pulang aja yuk, kata anaknya. Siapa anaknya? Miswar. Pak, udah nggak mungkin dapat, orangnya udah banyak. Dah pulang aja pulang. Apa kata Makromah? Nah, kamu datang ke rumahnya Nabi, samperin, panggil nabinya, ajak ke sini. Apa jawabannya Miswar? Pak, ngaca. Nabi itu pimpinan umat, presiden kalau zaman sekarang mah. Presiden. Kita siapa? Datang ketemu Nabi, ngajak Nabi ketemu kita, ngaca. Baru masuk Islam kemarin dia udah sombong banget. Apa jawabannya? Kata bapaknya, katanya Makromah, innahu laisa bijabbar. Kata Makromah, nak, baginda Nabi itu bukan orang yang arogan, bukan orang yang jabar itu ya gagah-gagahan karena petenteng, enggak. Nabi itu orangnya sederhana. Udah, kamu dengerin bapak, panggil Nabi, bawa ke sini. Akhirnya datang ketok pintu baginda Nabi. Nabi, mohon maaf, enggak bermaksud lancang, bener. Saya cuma nurutin perintah. Sebagai anak saya takut kualat, takut durhaka. Bapak saya minta Nabi datang menemui beliau. Siapa? Itu di sana. Akhirnya Nabi keluar bawa tentengan. Ketika melihat ada Makromah di barisan belakang, langsung diteriakin, dipanggil, Makromah, ini saya udah siapin bingkisan buat kamu. Tuh, Pak, Nabi nyiapin bingkisan buat Makromah di saat orang-orang yang lain pada bejubel rebutan pakaian. Nabi udah misahin, udah nyisihin, siapin bingkisannya, buntelannya buat Makromah. Kalau kita jadi Makromah gimana rasanya? Ini ada presiden, pimpinan umat, kok bisa tahu kalau kita lagi butuh pakaian? Kok bisa tahu dan mau menyiapkan, menyisikan pakaian? Itu kalau bukan Nabi nggak mungkin kayak gitu, Pak, Bu. Maka kalau hari ini ada orang yang bilang Nabi itu baik, Nabi itu penyayang, tapi nggak pernah merasakan kebaikan dan kasih sayang Nabi, itu rugi. Masalah kita banyak, kita punya Nabi yang tempatnya, makomnya spesial, nggak dimanfaatin, nggak kita mintakan wasilah, rugi. Maka poin terakhir yang ingin saya sampaikan, Maulid ini adalah pintu awal kita membuka interaksi hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang bisa tawasul silakan tawasul, yang bisa sholawat silakan sholawat. Yang penting perbanyak interaksi dengan baginda Nabi. Ini penting biar kita bisa merasakan bagaimana kebaikan Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi. Kalau nggak pernah berinteraksi, nggak akan bisa merasakannya. Kita jadi umat Nabi tapi nggak pernah merasakan kebaikan Nabi, nggak pernah merasakan kasih sayang Nabi, itu rugi. Makanya pentingnya di situ. Yang kedua, yang tadi saya lihat judulnya, meningkatkan semangat beribadah. Nabi itu pernah ditanya sama Aisyah, Nabi, engkau itu sudah begitu mulia, derajatmu begitu tinggi, kenapa engkau masih rela sholat malam sampai kaki bengkak? Kenapa engkau masih nahan lapar berpuasa di siang hari yang terik panas? Apa jawabannya Nabi?
Apa jawabannya Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aisyah, apakah kamu gak pengen melihat aku jadi hamba yang bersyukur? Apa pelajarannya? Baginda Nabi bangun sepanjang malam, sholat sunnah, baca Quran, zikir, wirid, siang hari puasa, nahan lapar, cuma ingin abdan syakuro, cuma ingin jadi hamba yang bersyukur. Udah dapat derajat mulia, jadi nabi, jadi rasul, malah pengen jadi abdan syakuro. Apa artinya? Apa artinya? Abdan syakuro itu adalah level di mana derajat yang diinginkan oleh nabi. Dan kita sebagai umatnya, kalau ingin meneladani baginda Nabi, maka tidak ada jalan lain untuk mencapai cinta kita kepada Nabi selain mengikuti jejak beliau sebagai abdan syakuro. Jadi orang sholat tahajud itu bukan buat naik jabatan. Karena hari ini banyak ustadz, kalau pengen kaya sholat duha, kalau pengen naik jabatan sholat tahajud, kalau pengen kaya sedekah, pengen urusannya gampang sholat hajat. Kayaknya semua ibadah itu urusannya dunia mulu, jabatan, kekayaan, urusan masalah. Padahal bukan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah semua ibadah, mau sholat tahajud, mau sedekah, mau puasa, mau apapun bentuknya, tujuannya cuma satu, yaitu abdan. Biar kita menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Kalau kita lulus menjadi hamba yang bersyukur, maka kita termasuk la azidannakum, pasti akan mendapatkan tambahan dari Allah. Yang jadi masalah, kita ini gak nambah karena kurang bersyukur. Coba, ini praktek aja, langsung praktek sholat subuh. Kan berat ya dia, Pak. Apalagi kalau udah nonton bola sampai jam 3 itu mata sepetnya minta ampun. Mau ditahan nungguin adzan subuh kok lama, mau ditinggal tidur takut kebablasan. Maka tanamkan dalam hati, alhamdulillah masih punya anak, masih punya istri, masih punya tempat tinggal. Sehingga momentum nunggu subuh itu jadi sebentar. Kenapa? Karena ada keinginan menjadi hamba yang abdan syakuro. Pak Ustadz, masalah saya numpuk, gimana caranya bersyukur? Bangun tidur, kita cek tubuh kita. Badan kita ada berapa lubangnya Pak Bu? Ada berapa lubang di tubuh kita? Ada berapa? Di muka ada berapa di muka? Di muka ada 5. Di samping kiri kanan ada berapa? 2. 5 tambah 2 tuh. Ada lagi nggak lubangnya? Ada di mana? Bawah mana? Bawah kaki. Korengan. Lubang kita ada 9. Bangun tidur itu lubang kagak ada satpam, kagak ada hansip, kagak ada security. Kok nggak ada semut yang masuk, nggak ada kelabang yang masuk, nggak ada kaki 1000 yang masuk. Padahal rumah kita kan nggak bersih-bersih amat. Kalau istana kepresidenan wajar, ngepelnya gitu, udah kayak minum obat 3 kali sehari. Lah kalau rumah kita kan kebalikannya, 3 kali sebulan.
Itu semut sarangnya udah di mana-mana, kelabang udah kemana-mana, kagak bersih-bersih banget. Tapi setiap kita tidur, kenapa nggak ada kelabang yang masuk? Padahal nggak ada satpam yang jagain mulut kita. Emang kalau tidur pada mingkem semua? Hah? Model-model kayak kita makanya tidurnya mangap. Apa kalau mangap enak banget masuknya? Nggak cuma kelabang, kecoa bisa nyemplung. Ya, kecoa bisa mangap. Pertanyaannya kenapa nggak ada yang masuk? Nggak ada, emang bahasa mau jagain orang tidur. Karena hafiz, Allah itu maha penjaga. Al-Hafiz, karena dijaga oleh Allah sehingga tidak ada binatang yang membahayakan, yang melukai tubuh kita. Coba kita awali dari situ untuk bersyukur. Ya Allah, ternyata walaupun rumah saya kotor, jarang disapu, jarang dipel, banyak kecoa, banyak semut, banyak kelabang segala macam, ternyata nggak ada yang masuk waktu saya tidur. Alhamdulillah. Ketika itu disadari, bangun tidur sehat, lubang kagak ada yang kemasukan, kita langsung sholat subuh. Maka sholat subuh yang kita kerjakan akan mengantarkan kita mencapai derajat abdan syakuro. Kenapa? Karena motivasi kita sholat subuh sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Saya pernah dapat laporan, ada banser laporan, Pak Kiai ada musola yang ngasih upah setiap sholat. Di mana hukumnya? Lah kalau ibadahnya baru dapat upah duit, ya levelnya sebatas itu. Kalau level kita ibadah abdan syakuro. Kita nggak butuh upah, kita nggak butuh duit, kita cuma ingin dijadikan Allah sebagai hamba yang Kalau kita sudah jadi hamba yang bersyukur sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidan. Siapapun yang bersyukur, aki-aki, mau nenek-nenek, mau muda, mau tua, mau pejabat, mau orang susah, asalkan dia bersyukur, la azidan hakum, pasti akan aku tambah. Gak mungkin Allah bohong. Ini yang ngomong langsung Allah, firman kitab suci Al-Quran. Yang gak tahu kadang dibaca apa kagak, paling cuma Ramadan doang dibacanya ya. Tapi giliran baca lain syakartum hafal semuanya Pak. Jarang baca Quran tapi bisa hafal semua. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi itu mengajarkan kita bahwa semua ibadah tujuannya satu, yaitu biar menjadi hamba yang bersyukur. Kalau sudah mencapai derajat hamba yang bersyukur, kita tak usah minta, karena Allah sudah janji pasti akan ditambah. Nggak perlu ditagih, nggak perlu nyawa debt collector. Saya mau nyari debt collector buat apa? Buat nagih janjinya Allah. Katanya kalau bersyukur bakal ditambah. Ini saya kagak ditambah-tambah. Ya berarti bersyukurnya yang perlu dievaluasi, yang perlu dikoreksi. Udah bener belum bersyukurnya kita? Jangan-jangan ibadah kita, sholat kita cuma pengen jabatan dunia, pengen kekayaan dunia. Padahal urusan dunia tanpa kita minta, tanpa kita berdoa pasti dikasih. Pasti dikasih. Sama orang tua yang anaknya ya, orang tua aja nggak akan membiarkan anaknya kelaparan. Yang melahirkan anaknya, yang membiayai anaknya itu orang tua. Nggak mungkin orang tua menelantarkan anaknya.
makhluknya. Yang menciptakan kita Allah, yang merawat kita Allah. Nggak mungkin Allah menelantarkan hambanya. Ya. Terakhir. Ini 5 menit lagi, nggak apa-apa nambah ya? Masih kuat kan? Masih kemudian diamatin lagi nggak apa-apa. Tapi dia dingin nggak mau makan. Terakhir ini, karena judulnya 3, ukhuwah Islamiyah. Jadi tadi sudah disinggung, satu-satunya Nabi Rasul, biasanya Nabi dan Rasul itu tugasnya kan udah pada diajar di sekolahan. Nabi itu punya amanat menyampaikan ajaran tauhid kepada dirinya sendiri dan keluarga. Kalau Rasul itu cakupannya lebih luas, tidak hanya kepada keluarga tapi juga masyarakat. Makanya semua Nabi dan Rasul itu punya sifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Wahyu Allah, kitab suci. Nabi Musa dikasih kitab suci apa? Taurat. Nabi Daud dikasih kitab suci Zabur. Nabi Isa dikasih kitab suci. Nah, Nabi Muhammad itu tidak hanya jadi kurir. Nabi Muhammad itu tidak hanya menyampaikan wahyu. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi penebar rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Yang kita garis bawahi lil alamin, rahmatan lil alamin, penebar rahmat kepada seluruh alam, bukan rahmatan lil muslimin, bukan mengasihi sayangi orang muslim, apalagi rahmatan lil kafirin, bukan rahmatan lil munafikin, bukan rahmatan lil alamin. Yang dikasih sayangin, yang dicintai nggak cuma orang Islam, nggak cuma orang munafik, tapi seluruh alam semesta. Di dalamnya ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang munafik, ada orang soleh, ada orang mukmin. Semuanya dapat perlakuan yang sama. Ini ajaran dari kita. PR hari ini umat Nabi Muhammad salah satunya adalah memperlakukan manusia sesuai dengan ajaran Nabi. Sedangkan yang kita lakukan hari ini adalah memperlakukan manusia sesuai kelakuannya. Ada orang nggak pernah sholat ke masjid, penilaiannya gimana? Dibandingkan sama orang yang rajin ke masjid, pasti kita lebih nyaman duduk sama orang yang rajin ke masjid. Nabi enggak. Nabi duduk dengan sahabat yang soleh, Nabi duduk dengan sahabat yang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah luar biasa namanya, diabadikan. Nabi gak pernah pilih kasih, tetap dikasihi, sayangi, tetap dicintain. Itu Nabi. Oleh karenanya dia Quran rahmatan lil alamin. Nah kita umatnya perlakuannya kadang duduk sama orang yang beda agama aja udah risih. Ya kan? Suka ada yang begitu. Ah gue mau orang NU, kalau duduk dengan orang Muhammadiyah rada gimana gitu. Ah, gue mau orang Islam duduknya jangan mendekat-dekat sama dia, dia mau makan babi, dia mau makannya yang haram, gue nggak mau. Itu ajarannya siapa? Ajarannya Nabi nggak begitu. Ajaran Nabi rahmatan lil alamin. Siapapun dia, kalau dia masih manusia, maka
maka dia makhluk Allah yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Kalau Allah saja memuliakan manusia, ini ada manusia yang ibadahnya juga bolong-bolong udah berani merendahkan sesama manusia. Ada di sini kayak gitu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Bukan level kita. Kalau Allah saja memuliakan manusia, maka sudah wajib buat kita, sudah selayaknya buat kita memuliakan sesama manusia. Bagaimanapun perilakunya, mau dia tukang bohong kek, mau dia tukang korup kek, mau dia bagaimanapun, keburukan itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita, karena kamu manusia, saya punya kewajiban memuliakan kamu, karena Allah juga memuliakan kamu sebagai manusia. Urusan kamu tukang mabok, urusan kamu zina, itu urusan kamu sama Allah. Kalau kita jauhin tukang mabok, kita jauhin tukang zina, kita jauhin tukang bohong, terus siapa yang ngajakin sholat mereka? Siapa yang ngajakin mereka berbuat baik? Terus siapa yang bisa membawa mereka ke jalan kebenaran? Maka dari itu penting buat kita jangan melihat orang dari perilakunya, tapi lihat dari manusianya. Dia Bani Adam, dia manusia, berarti Allah muliakan. Kalau Allah saja muliakan dia, apalagi saya. Kan begitu ya. Sudah jam 10 ini lewat. Maaf ya. Tambah santai. Ya, itu jadi pertama kita flashback biar nggak lupa. Jadi pulang ada oleh-olehnya. Pertama, saya mengajak mari kita membangun interaksi dengan baginda Nabi. Kita buktikan kalau Nabi itu sangat baik, Nabi itu penyayang. Kita buktikan. Gimana cara buktikannya? Sering berinteraksi, lalu kita doa lewat baginda Nabi. Nabi, saya punya banyak utang, cicilannya ono belum kebayar, anak sekolah minta dibayaran, tolong Nabi jangan bikin saya malu. Ngadu sama Nabi, biar Nabi yang mintakan ke Allah. Kalau yang minta ke Allahnya Nabi itu lebih cepat dijabah. Kalau yang minta ke Allahnya kita lama, karena level kita belum semulia Nabi, dan nggak mungkin sampai kemuliaannya Nabi, nggak mungkin. Oleh karena itu biar cepat kita minta Nabi supaya memintakan hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah. Yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa ibadah kita apapun bentuknya, mau yang wajib, mau yang sunnah, mau sholat, puasa, zakat, sedekah, apapun itu bentuknya ibadah, jadikan itu sebagai sarana menjadi kita hamdan syakuro, hamba yang bersyukur. Alhamdulillah saya sudah dikasih anak saya sehat, maka sebagai bukti terima kasih saya atas anugerah anak yang sehat ini, saya sholat. Sebagai bukti saya bersyukur atas anugerah keluarga yang rukun ini, saya sholat, saya beribadah. Jadi jadikan semua ibadah itu sebagai hamdan syakuro, sebagai balas budi kita kepada Allah, meskipun hakikatnya tidak mungkin terbalas kebaikan Allah dengan ibadah kita. Yang terakhir, yang ketiga, Nabi itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil munafiqin, bukan rahmatan lil kafirin, tapi lil alamin. Maka selama ada makhluk Allah, kita sayangi, apapun, terutama manusia, karena Allah saja memuliakan manusia, maka sudah selayaknya kita juga memuliakan sesama manusia. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk spanduk. Baik, itulah tausiah yang sudah disampaikan guru kita Al-Mukarram
tadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ya, 3 poin tadi bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, kami informasikan untuk tidak beranjak dulu karena tadi sudah disinggung Pak Ustadz, ada nasi kebuli ya, kita makan bersama setelah acara ini. Mohon untuk tetap di majelis ini. Dari kami sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liqadhi hajatina min hawadithid dunya wal akhirah bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli salatan karimatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tarhamu bil qulub wa tanfa'u bil qurbat wa hawaij wa tunalu bil radha'i wa husnul khatimah istasqal bil mamlil karim wa alihi wa sahbihi wa nafsi bi adadi kalimatin billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wa ghanimata min kulli birrin wa fawza bil jannati wan najata min nar. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bi nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tuyassira umurana wa hasil maqasidana wa taqdiya hajat min hawaijid dunya wal akhirah waj'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa min ibadika shalihin min ahli al-ilm wa ahli al-khair min ahli al-Qur'anil azim min muhibbil Qur'anil azim min huffazil Qur'anil azim wa min hamalatil Qur'anil azim mustawjibi syafa'ati yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur ومن هذا الزمن إلى الوفاة والحمد لله رب شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاة والعافية الله إلا قضيت ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والإجابة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik jamaah sekalian, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku mewakili DKM Masjid Al-Qud dan segenap panitia, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini. Dan terima kasih segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pakai apa itu lauknya? Ayam. Ayam. Habis nggak? Wih. Makan apa? Nggak makan. Nggak makan. Tadi posisinya makan dikit. Sana. Lauknya apa? Ayam. Ayam. Ayam sambal. Rasanya gimana rasanya? Enak. Enak. Namanya siapa? Siapa? Sate. Siapa namanya? Reza. 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 Nama. Siap, nama siap. Nggak boleh. Boleh. Lauknya apa lauknya? Ayam. Ayam. Habis nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ah. Namanya siapa nama? Ada. Nama. Habisin ya, habisin. Nggak kedengeran. Rahasia. Bantuin bapak-bapak tapi nggak habis ini marah. Bungkus aja Pak, bungkus. Hah? Bungkus. Nggak boleh deh. Kecurangan. Tamir. L. Mulutnya penuh. Ini siapa? Hah? Nggak kedengeran. Stefano. Oh, bukan. Rafa. Nafa. Akmal. Akmal. Izam. Hah? Izam. Izam. Jadi nggak boleh. Habis nggak? Nggak tahu lah. Pedes ya? Pedes nggak? Oh, nggak pakai sambal ya?